Yo, balik lagi dengan gua Raja di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan. Pasti punya cerita. Kali ini kita bakalan bahas tentang tragedi yang sudah pernah terjadi, yaitu tragedi Bintaro 2 yang sebelumnya pernah kita bahas. Teman-teman ataupun kawan setapak itu bisa saksikan di menu ataupun di video kami yang Bintaro 1, dan kali ini kita bakalan bahas tentang Bintaro 2. Dan hari ini kita udah kedatangan dari Mas Tio dan juga Mas Harandi yang bakalan nyeritain yang mereka tahu tentang Bintaro 2. Kali ini kita bahas tentang Bintaro 2 ke Mas Harandi dulu kali ya. Yang Kenapa lo tuh? tahu tentang Bintaro 2 nih, sebelumnya kan itu terjadi tahun 2013 ya? Bulan Nah, Desember tanggal iya. 9. Berapa tanggal 9 bulan Desember. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 10 kita tag videonya ya. Oh, berarti udah 10 tahun. Oke, udah 10 10 tahun. Sebuah kejadian yang sangat menyayat hati dikarenakan di tempat yang sama, yaitu di kejadian Bintaro ya. Ya di Pondok Pondok Betung. ya. Pondok Betung. Pondok Petung apa Pondok Betung sih? Pondok Betung. Betul. Nah, itu kan sempat terjadi di tahun yang belum lama banget ya, gitu ya. Udah lama lah. Apanya maksudnya yang kedua apa yang pertama? Yang kedua nih, yang Oh, kedua. iya. Jadi tuh ya masih range 10 tahun lah gitu ya. Setelah kejadian yang pertama kan jauh banget gitu. Nah, Ya. antisipasinya kan kayak wah nggak bakalan terjadi lagi nih. Nah, itu kenapa bisa terjadinya Bintaro kedua ini tuh gara-gara kenapa sih, Mas? Itu kalau yang gue tahu dia nabrak truk bahan bakar kalau nggak salah. Nabrak truk bahan bakar. Iya, bensin, gue lupa bensin, pokoknya bahan bakar deh. Nah, Nah itu keretanya nabrak karena si ininya, jadi udah keretanya udah datang, si truknya itu tuh pas banget di ininya, di jalurnya si kereta. oh, oke, berarti Ada yang bilang kalau kesalahan teknis karena apa palang pintunya lupa ditutup, cuman sorry bukan lupa, telat ditutup, cuman ya, balik lagi ya namanya kereta jalurnya kan ya udah gitu aja, harusnya yang lainnya yang bawa kendaraan tuh ya jangan maksa gitu kalau udah tahu ada kereta mau datang gitu walaupun belum ditutup ininya palangnya. Kalau nggak salah itu membawa 24 liter bahan bakar. oh berarti ada isinya ya. Ada. 24.000. 24.000, sorry bukan 24 liter, 24 24 benar. liter mah sedikit. Sedikit. Semobil. 24.000 benar, 24.000 liter bahan bakar. Nah, tadi kan Mas Tio juga udah nambahin tuh. Nah, ini kita POV-nya dari Mas Tio nih, ya kan? Mas Tio tuh udah tahu dari tragedi kedua ini. Itu yang Mas Tio tahu tuh kayak gimana sih? Gitu. Kalau berdasarkan KNKT atau Komite Nasional Transportasi ya, Iya. Komite Nasional Keamanan Kecelakaan sih. kecelakaan transportasi. Iya. Oh, oke, udah ada Nah, komitenya. Iya. Jadi itu ada beberapa penyebab yang menyebabkan terjadinya kecelakaan antara kereta dan truk pembawa Pengangkut bahan bakar. pengangkut bahan bakar 24.000 liter Iya, tersebut. 24.000 liter. Pertama adalah infonya karena telatnya tertutupnya palang lintas kereta api. Jadi truk itu sudah jalan duluan, baru palang itu baru ditutup. Terus yang kedua, rambu-rambu pada saat itu bisa dibilang kurang memadai. Jadi dari warnanya sudah mulai buram, sehingga mungkin dari sisi pengendara truk pun agak nyaru atau sukar melihat kalau itu tuh udah ada tanda truk itu jangan melaju. Oh, oke. Nah, terus saat itu pun infonya masih banyak dahan-dahan pohon yang menutupi rambu-rambu tersebut. Oh, jadi lampunya ketutupan gitu ya. Dari lampunya itu sudah buram, kemudian ditutupi sama dahan-dahan pohon. Dan yang ketiga, penyebab yang lebih fatalnya lagi adalah antara jalur kereta dan bantalan aspal itu nggak mulus. Oh, jadi udah di aspal apa masih kerikil nih? Masih kerikil kalau nggak Masih salah. kerikil ya? Oke. Apa saat itu, sehingga ada penghambat antara jalur Kereta truk
Oh, ya, jalur. Nah, iya, jalur truk menyeberangi jalur keretanya. Oke. Atau enggak rusak kali. Ya mungkin bisa Yang jadi ya. kan biasa tuh kalau kita yang lewatin ini yang motor aja susah tuh kalau ngontrolnya tuh, kalau yang nggak sejauh-jauh pasar minggu. Biasanya gitu tuh. Nah. Ini. Dari beberapa sumber ya yang gue lihat juga itu katanya si truknya ini mau lewat gitu ya, tapi karena ada motor yang kehambat jadi kan sekarang kan kereta kan udah 2 jalur ya, Iya, tahun iya, 2013 tuh iya. udah 2 jalur ganda. Iya. Ya, jalur ganda. Nah, si motor ini tuh udah ngelewatin yang pertama. Kemudian si mobilnya ini truknya ini udah lewatin gitu. Nah, jadi tapi si motornya ini kehambat gitu. Kehambat, dia nggak bisa jalan, motornya udah jalan, dia tetap ke situ. Ketahan. Iya. Karena pintu keretanya nelatnya tutupnya telat, dia jadinya udah masuk duluan gitu. Iya benar. Masih mikir tuh mereka masih jauh gitu. Itu sih yang gue tahu gitu. Mungkin atau kawan setapak yang bener-bener ada di kejadian ataupun pernah ngeliat langsung bisa di komentar di bawah ya. Nah, sebelumnya itu kan ada cerita juga ya. Ada beberapa, ya sebenarnya sih ini sangat disayangkan sekali ya. Ada beberapa korban dan korbannya itu salah satu ataupun mereka bagian ya. 7 korban. 7 orang. 7 orang korban yang meninggal, terus beberapa puluhan luka-luka. Yang meninggal itu yang apa ya, yang ada yang terinjak, ada yang apa namanya tadi kebakar, sama yang ya itu yang apa ya bisa dibilang ya unknown heroes ya. Hero yang enggak apa ya, pahlawannya itu yang 3 orang dari PT KAI-nya, ada masinis, asisten masinis, sama teknisinya. Oke. Nah, itu menurut gimana, bukan menurut sih ya. Dari kejadian itu ya, yang kejadian itu korbannya ini dari dalam kereta atau di pembawa truk itu? Kalau yang supir sama kernet katanya lompat. Katanya lompat ya? Lompat untuk nyelamatin diri. Nah, Dari kereta sih. iya, Lompat. dari kereta. Oh, dari truknya lompat ke Keluar. Kira dalam mobilnya. Enggak dari Oh, oke. lompat keluar. Nah, yang ininya ya tadi yang non heroes itu tuh, yang masinis, yang mereka tetap di situ. Terus si teknisinya ini siapa namanya? Masinisnya itu namanya Darman. Darman Prasetyo. Masinisnya itu namanya Darman ya, kawan setapak. Terus asisten itu masinisnya Agus Suroto. sama yang masih mudanya itu teknisinya Sofian Hadi. Sofia. Itu baru 20 tahun. Si Sofian Hadi itu yang ngasih tahu kalau akan terjadi benturan tuh, akan terjadi tabrakan ke gerbong penumpang. Jadi dia nyuruh, ibaratnya ya penumpang suruh mundur karena akan tabrakan deh gitu. Ke gerbong selanjutnya gitu ya? Gerbong belakang gitu. Terus ya namanya juga lagi dalam keadaan panik ya, mungkin ada yang jatuh keinjek-injek nggak sempet ketolong segala macem. Terus habis itu ada yang ini. Nah, sampai dia bener-bener clear tuh, baru dia balik lagi ke gerbong depan. Terus dikunci. Oh, pintunya ya? Ya jadi Kunci. maksudnya dia biar apinya itu nggak ke gerbong selanjutnya, gerbong setelah gerbong masinis itu. Itu dia apa namanya, ngorbanin nyawa ya? Ya, makanya tadi gue bilang unknown heroes, karena ya mereka istilahnya mereka nggak lari dari tempat kejadian gitu. Mereka yang pertama diselamatkan ya si penumpang ini. Mereka nggak peduliin nyawanya nyawanya mereka, ya udah pokoknya yang penting penumpang selamat dulu aja, pindah ke ini biar nggak ada korban lebih banyak, mungkin maksudnya gitu. Berarti nggak ada korban jiwa yang ada di truk ya? Tapi ada di kereta? Iya, di kereta. Di kereta. Oke, di truk itu Karena bisa kebakar kan, habis nabrak itu kebakar. Keseret ya? Keseret dulu nggak sempat sih? keseret. Keseret sekitar 20 sampai 25 meter, kemudian meledak sebanyak 3 kali sih. Info yang gua tahu ya. Terus nyamber kali ya ke dalam itu kan? Kan kaca juga. Karena kan bahan baku tangki dari truk itu sendiri kan, infonya kan aluminium foil yang mudah meleleh. Sehingga memicu terjadinya ledakan. Oke, berarti di antara mobil dan juga keretanya ini, mereka tuh gak ada jeda buat orang-orang buat kayak ke belakang gitu ya, walaupun ada itu masih ada korban juga ya? Iya, karena nggak semua pintu kebuka, semua pintu kereta, pintu gerbong tuh nggak semuanya kebuka. Jadi pokoknya intinya gini sih Pak, waktu si teknisinya ini, si Sofian Hadi ini nyuruh ke belakang, maksudnya lu pindah dulu ke belakang, ke gerbong yang belakang, pokoknya lu amanin diri lu dulu aja, terus habis itu pintunya ya kebuka,
ya kebuka yang bisa kebuka gitu, nggak semuanya kebuka. Ya, lagi juga pintu kereta kan juga kecil ya. Nggak bisa Iya, masuk. iya. Harus 1-2 orang doang kan. Maksudnya ya pokoknya kan pasti kan kalau dalam keadaan seperti itu kan pasti satu panik, terus Panik habis pasti. itu crowded ya kan, maksudnya crowded tuh Rame. rame, terus ya udah ya Nggak pasti orang terkontrol. semua mikirin keselamatan dirinya sendiri, nggak ada yang mau mikirin keselamatan orang lain. Kecuali 3 orang itu ya. Kecuali si ya betul unknown Iya. heroes itu. Oke. Dan infonya juga banyak yang keluar dari kereta tuh dari celah antar gerbong. Oh, yang di yang karet gitu loh. penyambungnya yang Nah, sambungan penyambungnya, infonya sih, nah, betul kata Kajit, banyak pintu yang ketutup karena kan pintu kan di tahun tersebut kereta udah otomatis kan. Udah betul, udah canggih. bukan kayak tahun Kalau kereta tuh Bintaro 1 ya, itu Kalau orang kereta loncat kemana-mana tuh bisa ya. di atas, bisa di ini kalau semua. Nah, kan gue waktu itu kan kalau jalan ke mana, mau ke Parung mau ke itu, suka ke Tanah Abang dulu dong transit kan. Nah, gue tahu tuh di Google atau nggak di mana-mana tuh mereka dijadiin tugu prasasti ya. Iya, tunggu peringatan. Yang si siapa? Oh, Masinis. Tanah Abang ya. Iya, masinis, asisten masinis Asisten sama sama teknisi. teknisinya. Oke, itu dijadiin tugu di Tanah prasasti Abang. Tanah Abang. Oke. Kalau enggak di namanya siapa yang diabadikan di balai pelatihannya? Oh, di setiap tempat ada nama-nama itunya ya. Sebenarnya nama-namanya. tiga-tiganya itu diabadikan, Tiga-tiganya. tapi di tempat yang berbeda-beda. Oh, bukan di Tanah Abang aja ya. Bukan di Tanah Abang. Yang di Tanah Abang itu prasastinya Oh, prasasti. dengan ketiga nama orang tersebut Oh. yang sudah berjasa lah. Oke. Tapi kalau nama perorangannya itu dibagi di 3 wilayah. Kalau yang untuk teknisinya kalau nggak salah di Balai Pelatihan Teknisi di Bekasi. Oke. Kalau untuk masinisnya Pak Dharma itu di Balai Pelatihan di Yogyakarta. Oke. Dan untuk asistennya Agus Suroto itu di Balai Pelatihan di Bandung. Oke. Berarti masyarakat ini bisa yang ngelihatnya itu yang di Tanah Abang ya. Iya, kalau Yang secara satu tubuhnya ya. Iya, iya. untuk mengenang lah. Untuk mengenang. Oke, karena ketiganya yang tadi In itu memoriam. Oh, yang ketiganya tadi itu kan dijadiin balai pelatihan kan. Balai Belum tentu pelatihan. orang bisa ngelihat atau nggak tahu gitu ya. Tapi kalau di Tanah Abang udah pasti ngeliat tugu prasasti ataupun ketiga wajahnya sang pahlawan ini gitu. Unknown heroes. Itu. Nah, setelah itu PT KAI itu nggak diem aja kan, setahu gue ya, nggak diem aja, mereka tuh memperbaiki kayak infrastrukturnya kayak fasilitas. dari kekokohan kereta, Jalannya di ini lagi diberesin. ya kekokohannya terus apa namanya, akses buat kalau misalnya kecelakaan jangan sampai terjadi kecelakaan lagi sih ya, itu kaca sudah dibikin ada pemecah kacanya. Kaca. Dan setahu gue juga itu masinis sama supir truk dan juga apa namanya, kernetnya itu dijadiin tersangka ya atau gimana? Itu iya kayaknya sih ya, gue nggak ngikutin juga. Setahu gue pokoknya yang beberapa info yang gue baca, begitu mereka mau tabrakan tuh, mereka lihat ada kereta ya mereka keluar. Itu habis itu nggak tahu, itu mungkin kali dijadiin ini apa Ya kan, namanya? karena nggak ada upaya Tersangka. buat apa namanya, Istilahnya untuk dia munduran gitu. nyelamatin diri sendiri gitu. Itu jadi kayak kabur dari tempat gitu Iya. ya. Dan itu juga bisa dibilang faktor human error atau error dari tempatnya gitu. Kayaknya banyak deh, itu banyak faktor. Kesimpulan itu. Selain tadi telatnya ditutupnya palang, terus habis itu rambunya ya Rambunya. yang burem ya, yang burem, terus jalan yang ini, dan ya faktor nggak sabaran sih kalau menurut gue. Iya. Oke. Maksud gue kalau udah bunyi ting dung Iya, itu ya lu seharusnya sabar. pelan aja udah. Gue ngerti ya, namanya di jalan kan buru-buru pasti, cuman ya lu masa ngorbanin nyawa orang sama nyawa lu sendiri di jalan. Iya sih. Nah, buat kawan setapak itulah. Ya karena gue Maksudnya juga maksudnya kalau di jalan kita tahu semua orang di jalan tuh pasti buru-buru. Nah. Cuman ya pikirin juga lu Iya. punya nyawa ya kan, dan di rumah tuh ada orang yang nunggu gitu kan, Benar. keluarga yang menunggu. Jadi
ya santai aja dibawa di ini. Kalau memang lu merasa apa namanya lu terburu-buru ya berangkatnya lebih pagi atau enggak gimana gitu ya kan? Iya Iya. benar. Jangan kayak jadi di Vrindavan. Udah tahu lampu masih merah ya, ditintin, Tutup ya kan langsung masih ya? merah. Benar-benar nggak sabar. Iya. Udah gitu yang kayak di jalur kereta juga ada tuh beberapa motor tuh yang masih bandel tuh. Iya, Maksudnya udah mau ketutup ya, masih diterusin aja gitu. Bahkan Udah diangkat. ketutup pun masih. Iya masih dicari celahnya, Oh ini keretanya masih jauh nih ya. Iya, udah jangan gua Padahal, Lah. iya, padahal itu bahaya. Iya. Mana kadang-kadang nggak cuman maaf ya bapak-bapak atau yang ini ibu-ibu. Kadang-kadang dia bawa anak loh, bawa Iya. penumpang, bawa ini itu ya jangan deh. Yang kayak gitu dikurang-kurangi. Padahal nunggu cuma 2 menit doang gitu. Ya nggak lama, kecuali kalau memang traffic keretanya memang lagi jam-jam padat tuh kayak pagi ya. Biasa tuh Kalibata, Tebet tuh yang sering ini, yang rame tuh ininya. Padahal apalah menunggu daripada kehilangan nyawa gitu kan. Bener aja, setuju. Soalnya gimana ya? Gue juga tahu beritanya nih ya. Kita ngambil POV dari si supir truk, katanya tuh mereka udah 3 kali muter jalan. Jadi tuh kayak ngejar target lah. Mereka udah kedua kali udah ngisi beberapa Pertamina. Itu udah berhasil. Nah ini yang ketiga kalinya nih. Yang ketiga kalinya mungkin sial atau gimana ya udah takdir gitu ya. Mereka tuh tersendat gitu. Jadi nggak perlu ngejar target lah. Apalagi kan udah 2 kali gitu ya. Kalau udah ngerasa udah capek, orang tuh udah capek. Namanya itu nggak fokus ya kan. Iya, Bakalan nggak konsen. fokus, itu nggak konsen. Udah pasti buyar deh. Mendingan kalian istirahat. Membahayakan orang lain. Iya. Apalagi bisa membahayakan orang lain tuh fatal banget gitu kan. Kalau udah apalagi berkendara nih udah capek atau enggak udah gimana gitu ya, mendingan di stop gitu ya. Di apa sih istirahat dulu lah gitu, nggak perlu ngejar target. Nggak perlu ngoyo kalau orang gitu. Iya, harus sabar gitu ya, sabar. Nah, karena si supir ini ngejar target, dia tuh udah gerasak gerusuk lah, cepet-cepet buru-buru. Maksain lah ya. Maksain gitu. Ini POV dari supir truknya ya. Gitu. Itu dulu udah viral, maksudnya media sosial udah viral sekarang belum sih? Udah. Udah. 2013 ya? Udah. 2013 sudah mulai media sosial tuh udah Iya. mulai gencar. Di TV tuh udah karena nggak kejadian sekali, itu kejadian yang kedua kalinya di Bintaro. Jadi tuh Iya sih. Yang Bintaro jadi memakan korban lagi. Jadi gitu. highlightnya itu ya. Iya. Jadi cukup viral lah tahun 2013 walaupun nggak Siang lama. kan itu kan? Siang apa sore Siang. sih? Siang. Siang ya? Pukul 1. Iya, siang, sampai jam 3 gitu. Siang. Sebenarnya bukan dibilang jalur rame sih jam-jam segitu ya. Maksudnya Iya. bukan jalur orang pergi kerja sama pulang kerja. Ya, ya cuman memang mungkin ya namanya tadi ya terburu-buru di jalan. Semua orang ya pasti buru-buru di jalan. Ya, yang jelas sih lebih hati-hati gitu kan. Oke, dari Mas Tio atau Mas Kanji tadi mau tambahin lagi? Udah sih, cukup sih. Cukup ya? Buat ini para pengendara ya hati-hati aja di jalan, jangan sampai lu membahayakan diri lu sendiri dan orang lain. Ya kadang-kadang kita yang bawa kendaraan hati-hati aja masih bisa kena sial karena hari sial nggak ada di kalender gitu. Jadi ya pikirin juga lah orang lain lu di jalan nggak sendirian, jalan juga bukan punya pribadi kan. Itu. Dari Mas Tio ada ada pesan buat kawan setapak gitu bisa lebih hati-hati atau gimana? Intinya adalah setiap apapun yang kita ingin lakukan, baik itu berpergian atau melakukan aktivitas apapun, awali dengan berdoa. Karena semoga dengan doa menjadi penyelamat kita dan menjadi pengingat kita untuk kita tetap bermawas diri dan berhati-hati. Betul. doang sih. Betul. Oke. Berarti dari Mas Kanjit dan juga Mas Randi ataupun dari Mas Tio itu intinya ya kesimpulannya dari kejadian ini atau enggak tragedi yang udah terjadi kita harus hati-hati. Walaupun kita hati-hati, orang lain tuh belum tentu hati-hati. Jadi yang penting kalian berdoa, persiapkan apa yang aman lah buat perjalanan gitu ya. Dan juga jangan sampai kalian tuh nggak fokus. Yang jelas tuh lebih fokus karena tuh kebanyakan kejadian kecelakaan itu orang nggak fokus. Kami dari channel Tapak Misteri Backpacker ingin mengucapkan belasungkawa untuk para korban pendaki gunung Merapi yang terkena erupsi.
belum lama ini, baru-baru ini. Jadi kami berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan oleh para korban yang meninggal diberikan ketabahan dan kesabaran, dan untuk korban-korban yang luka-luka semoga lekas pulih dan stay safe buat semuanya. Sekian dari kami, Tapak Misteri Backpacker. Untuk kawan setapak, tetap berhati-hati dan juga menjaga keselamatan kalian dimanapun kalian berada. Dan juga jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, serta share. Karena setiap perjalanan Pasti Pasti punya punya cerita. cerita. Sampai jumpa. dadah.